undang Bapak, Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita. Kita mengangkat pujian, dimuliakan, ditinggikan, sebab hanya Yesus yang layak dimuliakan, hanya Yesus yang layak kita tinggikan. Dia adalah Allah buat hidup kita. Amin. Haleluya. Ditinggikan
Haleluya. Allah Amin.
memuji Engkau, meninggikan bersorak-sorak, sebab kami tahu Tuhan, di atas pujian ada kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, seberapapun kami yang ada yang hadir malam hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau tetap memberkati ibadah di DPP Saprod ini dengan kuasa yang luar biasa Bapa. Kami punya Allah yang dahsyat, Bapa kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Saudara tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian.
Mau terus bangkit pun memuji Tuhan, terserah ya. Saya beri kebebasan untuk ya menyembah memuji Tuhan, tapi dengan rasa hormat. Roh Kudus itu baik. Kita mau terus memuji Tuhan. Yes, amin. Amin. Haleluya. Kita percaya waktu kita memuji Tuhan di atas hujan dan kuasa yang luar biasa. Saudara sudah diberi kuasa oleh Bapak kita yang luar biasa, ya, mengalahkan ular dan kalajengking. Kuasa maut sudah dipatahkan. Kita punya kuasa malam hari ini sebagai anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Yes, amin. Dan juga malam hari ini kita ada kuasa untuk memberi persembahan buat Tuhan. Amin. Amin. Baik, saya undang untuk yang sudah ditugaskan untuk menjalankan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih banyak bahwa kami berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, mengamalkan dan memuliakan nama-Mu. Kiranya biar kami terima dengan kesenangan Bapa. Kami menjadi sebagai anak yang kami terima beberapa berkati kami Bapa. Kiranya berterima dan minum untuk memperluas kerajaan di muka bumi Bapa. Berkati kami yang sudah bekerja selama Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa berdoa yang ada nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Oh, kita akan angkat pujian, ya. Aku diberkati. Oh, sorry, alat udah set. Udah mau masuk firman Tuhan. Tadi Pak Gembala udah pesan, ya.
Aku diberkati ya, aku diberkati. Aku diberkati. Mende, dia mayo. Berdiri, kita mengucapkan hati kita mengangkat pujian. Allah tuh akan memenuhi segala keperluan siapapun kita mau hari ini. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli buat hidup kita. Yes. dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa, Bapa, supaya setiap apa yang hamba-Mu sampaikan semata-mata bukan dari hamba-Mu, Tuhan. Biarlah merupakan kekuatan dari tempat yang maha tinggi,
Biar setiap pemberitaan ku sampaikan tidak ku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan akan kekuatan Roh Kudus, supaya iman kami tidak bergantung pada hikmat manusia, tapi akan bergantung pada Tuhan Yesus saja, yang menjadi perwujud nyataan dari firman-Mu itu sendiri. Bersabdalah, berfirmanlah, kami siap mendengar. Segala kuasa setan iblis yang ingin mempengaruhi hati pikiran kami mengembara, kami tolak keluar demi nama Yesus. Biarlah otoritas kuasa Roh Kudus sore hari ini turut menaungi kami, sehingga kami akan diberikan kekuatan oleh firman, dimerdekakan, bahkan kami akan mengalami terobosan demi terobosan di dalam hidup, karena Kau memberikan kemenangan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut seluruh kebaikan-Mu dengan ucapan syukur penuh di dalam satu nama-Mu yang hebat, nama yang sempurna, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan berkati, kita katakan amin. Kalau Bapak-bapak Ibu yang terkasih, silakan duduk, beri senyum kiri kanan, katakan, beri salam, katakan, saya bersuka karena Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 6 dari ayat 25 sampai dengan ayat 34. Matius pasal 6 dari ayat 25 sampai dengan ayat ke-34. Saya akan baca ayat 25, Bapak Ibu, ayat selanjutnya silih berganti. Nanti ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Pandanglah burung-burung dan tidak menabur dan tidak mengumpulkan bekal dalam tubuh, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jangan mengapa kamu khawatir. Perhatikanlah bunga-bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, yang hari ini adalah Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. semua itu tidak dilakukan Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Amin. Hari ini kita akan mengupas tentang kekhawatiran. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat pertama, khususnya ayat 25 tadi, Yesus membuka dengan satu pernyataan yang hebat dan luar biasa. Dia mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini tidak menunjuk kepada personal. Alkitab tidak mengatakan janganlah kamu, bukan kamunya, tetapi menunjuk kepada kata khawatir. Amin. Karena Yesus tahu bahwa kekhawatiran ini kalau tidak dibereskan akan memporak-porandakan seluruh kehidupan orang percaya. Lewat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan lewat ayat 25 ini, kita memiliki kunci pertama bicara tentang kekhawatiran, yaitu kekhawatiran bukan dari Tuhan Yesus. Karena dia membuka janganlah khawatir. Berarti kekhawatiran bukan dari Tuhan Yesus.
Kalau kita mau jujur, kekhawatiran ini berasal dari iblis. Lewat duri-duri yang ditancapkan di dalam setiap pikiran orang percaya. Maka dari itu Alkitab juga mengatakan di dalam Matius 15 ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi duri-duri kekhawatiran ditancapkan iblis. Dan di sisi lain yang menjadi sumber kekhawatiran dari setiap orang adalah menunjuk kepada diri mereka sendiri, saudara. Saya pernah menemukan orang yang hidupnya selalu khawatir. Hampir saja dia ingin melakukan bunuh diri. 17 tahun saya mementor rohani dia yang ada di mana? Di dekat daerah Pluit, saudara. 17 tahun lamanya saya mentor. Tiap Senin Kamis saya harus menguatkan. Saya lakukan semua dengan ikhlas tulus, semata-mata hanya untuk melakukan apa yang menjadi bagian tugas saya sebagai pelayan Tuhan. Dan pada akhirnya semuanya Tuhan pulihkan. Jadi poin yang pertama bicara tentang kekhawatiran bukan dari Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kekhawatiran, kita harus belajar melihat teladan Nabi Elia. Apa yang dijabarkan di dalam 1 Raja-Raja 17 dari ayat 1 sampai dengan ayat 16. Pada waktu itu Elia disuruh Tuhan pergi ke satu tempat, bukan tempat yang menyenangkan. Dia harus tinggal di tepi sungai Kerit. Tempat zona yang tidak menyenangkan. Bukan tempat di istana, tetapi ditempatkan di tepian sungai Kerit. Alkitab mengatakan saat itu musimnya tidak bersahabat, saudara. Kemarau yang panjang. Segala apa yang nampak bukan segala sesuatu yang hijau dan menyegarkan. Tetapi semua yang kelihatan hanya berwarna kuning hitam dan berwarna coklat yang mengundang bau aroma kematian. Pepohonan tidak lagi nampak menyegarkan. Tetapi semuanya kelihatan seakan mati. Tetapi sekali lagi, dia tidak pernah khawatir terhadap janji Tuhan yang berkemenangan itu. Walaupun tempatnya tidak menyenangkan, tapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Alkitab mengatakan Tuhan memakai burung gagak untuk membawa roti dan daging pada waktu pagi dan pada waktu petang. Itulah yang Tuhan lakukan. Bagaimana Tuhan memelihara Elia begitu rupa. Nah, kalau kita bicara tentang pendelegasian tugas, Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik yang saudara harus pahami sebagai hamba-hamba Tuhan. Pertama, kalau Tuhan mendelegasikan tugas kepada saudara untuk melakukan tugas pelayanan, lakukanlah dengan rela dan ikhlas. Karena di balik pendelegasian tugas, Tuhan juga memberikan pendelegasian tenaga dan kuasa. Di balik pendelegasian yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, Dia juga mendelegasikan pemeliharaan terhadap hidup saudara dan saya. Atas dasar itu Elia tidak bimbang sedikit pun terhadap janji Tuhan yang memberikan kemenangan. Seakan-akan urat kekhawatirannya sudah putus, karena dia tahu siapa yang dia layani. Apa yang saya katakan tentang pendelegasian tugas itu ada di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3, saudara. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Saya akan baca demikian. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa. Dalam perjalanan jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Jadi dengan kata lain, pada waktu Yesus memberikan pendelegasian tugas kepada murid, Dia juga mendelegasikan tenaga dan kuasa.
dia juga mendelegasikan bentuk pemeliharaan terhadap kehidupan setiap orang percaya untuk membuktikan sebuah eksistensi bahwa dia adalah Yehova Jireh, Bapa yang menyediakan di dalam pemeliharaannya. Jadi pada waktu Elia diutus di tepi sungai Kerit, dia tidak bimbang sedikit pun atas janji Tuhan. Alkitab mengatakan pada waktu pagi dan petang, burung itu membawa roti dan daging. Kalau dalam zaman sekarang disebut roti Burger King, amin. Itulah awal dari satu ide, roti dan daging menjadi roti Burger King. Tetapi ketika misi pertama sukses, tidak sampai di situ Bapak Ibu. Tuhan menyuruh Elia lagi bertemu dengan seorang janda miskin di Sarfat. Betul? Yang memiliki kekayaan tersisa hanya segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Pada waktu Elia bertemu dengan janda di Sarfat, janda di Sarfat begitu welcome. Dia bukan sebatas menerima Elia di rumahnya, tetapi dia sanggup menerima Elia di hatinya. Pada waktu Elia meminta minum, dilayani dengan baik. Pada waktu dia minta dibuatkan satu roti bundar kecil, dia begitu melakukannya dengan welcome, saudara. Tetapi terhadap janji Tuhan yang kedua, Elia pun tidak bimbang. Bahkan pada waktu di saat-saat ada satu momen bagaimana dia harus mengembangkan imannya lewat perkataan nubuatnya, dia lakukan untuk mendatangkan mujizat. Dia katakan bahwa sesungguhnya tepung dalam tempayan tidak pernah habis, dan minyak dalam buli-buli tidak pernah berkurang, sampai pada waktu Tuhan menjadikan semuanya pada datang musim hujan. Dan Alkitab mengatakan semuanya terpelihara dengan baik, sehingga kekhawatiran Elia semuanya menjadi putus karena pemeliharaan Tuhan yang hebat. Dan tidak sampai di situ Bapak Ibu. Pada waktu Elia diperhadapkan bagaimana Isabel ingin membunuh dia, dia lari ke atas gunung. Tuhan turun tangan. Di dalam 1 Raja-Raja 19 dari ayat 3 sampai ayat 9. Bagaimana Tuhan mengirimkan seorang malaikat Tuhan yang pada akhirnya di dalam keputusasaan Elia dibujuk oleh malaikat Tuhan untuk memakan makanan yang sudah disiapkan oleh malaikat Tuhan. Dan Alkitab mengatakan pada waktu dia memakannya, dia mendapatkan kekuatan untuk berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Saudara perhatikan bagaimana dari seorang Elia seperti kita manusia biasa diperlakukan oleh Tuhan begitu istimewa. Diperlakukan lewat burung gagak yang membawa roti dan daging pada waktu pagi dan petang. Yang diperlakukan dengan luar biasa lewat janda di Sarfat, lewat mujizat tepung dan minyak yang tidak pernah habis. Bahkan Tuhan mengirim malaikat Tuhan untuk memberi makan. Tidak ada zaman pada waktu itu sampai hari ini bagaimana Tuhan memperhatikan seorang yang bernama Elia. Begitu rupa, dipelihara dengan kehebatan yang spesial, dan itu mengundang decak kagum bagi setiap orang yang mendengarnya. Di balik semua itu, tahukah saudara, apa yang membuat Elia itu begitu dihargai Tuhan? Karena dia punya moto spirit yang jarang ditemui oleh hamba-hamba Tuhan pada saat itu. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10, komitmen dalam pelayanannya berkata, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam." Itulah yang membuat Elia begitu diperhatikan luar biasa oleh Tuhan sendiri, karena dia punya semangat spirit bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Kalau Elia mendapatkan satu perlakuan istimewa, ini juga bisa berlaku bagi saudara dan saya yang ada di sini. Amin. Halo, ada amin? Ini pun akan terjadi Bapak Ibu. Sepanjang engkau bisa menyenangkan Tuhan, sepanjang engkau bisa membuat Tuhan tersenyum, apa yang engkau tidak minta, Tuhan akan berikan. Amin.
Kalau Elia memiliki urat kekhawatiran sudah putus, kita akan bangga lagi dengan seorang Rasul Paulus yang luar biasa itu. Kalau namanya kita hidup masih di dunia secara daging masih ada rasa khawatir, betul? Disadari atau tidak kita masih punya rasa khawatir, betul? Tapi ketika engkau melihat apa yang dinyatakan oleh Paulus, saya kadang-kadang salut dan luar biasa. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 32a mengatakan begini. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Bagaimana dari seorang yang bernama Saulus, Tuhan tangkap, Tuhan pakai begitu rupa, sehingga pada waktu dimenangkan menjadi alat kemuliaan Tuhan, dia bisa menjadi mentor bagi jemaat di Korintus supaya mereka hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang bisa hidup tanpa kekhawatiran itulah orang yang memiliki hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Kekhawatiran hilang. Itulah ciri orang yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Lalu kembali lagi ke ayat 25 tadi, saudara. Tadi dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pernahkah saudara berpikir ayat ini? Bahwa sesungguhnya pada waktu ayat ini digelontorkan di dalam ayat 26 ini, Tuhan sedang membuka sebuah rahasia esensial dalam kasih karunia. Jadi Tuhan ingin mengatakan sebuah esensi bagian dari sebuah kasih karunia bukan terletak pada kebutuhan makan atau minum atau pakaian, tetapi terletak pada dua kata yang Tuhan sudah berikan, yaitu kehidupan dan tubuh itu sendiri, saudara. Maka dari itu, antara tubuh dan hidup ini bagian dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, saudara. Tubuh tanpa kehidupan nggak bedanya seperti mayat atau mumi. Tetapi kehidupan tanpa tubuh nggak bedanya seperti roh gentayangan. Maka dari itu kehidupan dan tubuh saling terkait, satu dengan lain tidak pernah bisa dipisahkan. Yang pada gilirannya akan membentuk satu bentuk apa? Ibadah untuk menggenapkan apa yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi itulah hebatnya Tuhan. Jadi Tuhan memberikan sebuah rahasia tentang esensial bagian terpenting dari sebuah kasih karunia, yaitu kehidupan dan tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu lihat burung di sini, burung apa yang dimaksud? Ada yang tahu? Burung gagak. Itu mengacu kepada Lukas 12:24. Saya mau katakan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang burung gagak, maka saya akan menjelaskan burung gagak ini punya komunitas terbesar ada di Myanmar, di Burma. Jumlahnya 4-5 ekor. Burung gagak ini burung yang memiliki penampilan kurang menarik, betul? Warnanya hitam, matanya merah. Dia dianggap burung pembawa mitos kematian. Kalau dia hinggap satu rumah, biasanya keesokan harinya ada anggota keluarga di rumah itu ada yang meninggal.
Burung gagak ini menjadi burung pembawa mistis dalam ilmu-ilmu goib. Dia menjadi bentuk bagian dari spektakuler astral dari dunia hitam. Nah, burung gagak ini burung gembul, tukang makan gak pernah ada kenyangnya. Burung yang rakus, burung pemakan bangkai. Dengan kata lain, dia terbuang dari manusia, tapi terpilih oleh Allah untuk menjadi grabfood, membawa roti dan daging, menyediakan makan untuk Nabi Elia. Ketika terbuang dari manusia, Tuhan pakai di hadiratnya untuk memakai burung gagak itu menjadi alat kemuliaan yang hebat. Itulah hebatnya burung gagak. Jadi kalau ayat ini saya terjemahkan di dalam ayat 26 secara bebas, saya akan berkata begini. Pandanglah burung-burung gagak yang di udara. Burung yang jelek, burung yang kusam, burung pembawa bangkai, burung yang tidak memiliki semarak keindahan, burung yang terbuang dari hadapan manusia, burung yang pembawa mitos kematian, yang tidak pernah mengumpulkan hasil dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Bukankah kita melebihi burung-burung gagak itu, Bapak Ibu? Amin. Kita lebih dari burung gagak itu. Kalau burung yang jelek dan terbuang dari hadapan manusia, Tuhan bisa pakai di hadiratnya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan yang hebat untuk menyatakan maksud, tujuan, dan rencananya. Apalagi saudara dan saya. Amin. Kita melebihi dari burung-burung gagak itu. Jadi dengan kata lain, saudara, poin pertama bicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran bukan berasal dari Tuhan Yesus, tapi dari iblis, dari diri sendiri. Maka dari itu, kekhawatiran ini harus dibereskan, saudara, harus dituntaskan. Jika tidak, akan memporak-porandakan seluruh kehidupan orang percaya. Kunci yang kedua ada di ayat ke-27, Bapak Ibu. Saya sebutkan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara tahu sehasta berapa senti? 45 senti. Jadi sehasta itu seperti selangkah. Jadi dengan kata lain, siapa yang karena kekhawatirannya bisa menambah selangkah saja pada jalan hidupnya? Waktu saya baca ayat ini jam 3 pagi, saudara, Roh Kudus katakan, kunci kedua kamu putar dengan bahasa yang lain, yang memiliki arti yang sama dengan ini. Tahu arti yang kedua, kunci yang kedua? Kekhawatiran memperpendek jalan hidup. Sama gak Bapak Ibu? Sama. Siapakah yang karena kekhawatirannya bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Roh Kudus mengajari saya, kamu putar kalimat itu dengan kalimat yang lain, yang memiliki arti yang sama. Tuhan mengajarkan kekhawatiran memperpendek jalan hidup. Ada banyak orang mengambil jalan pintas, betul? Bunuh diri bersama dalam satu keluarga karena tidak tahan beban ekonomi yang begitu hebat, beban yang berat, sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Bicara tentang gambaran tekanan yang begitu hebat, kita harus belajar teladan seperti Ayub. Sekalipun istri Ayub punya kekhawatiran yang tidak sebanding dengan Ayub, tapi Ayub begitu luar biasa, Bapak Ibu. Dia tetap pada pendiriannya. Sekalipun kambing dombanya hilang, lembu sapinya hilang, segala anak-anaknya mati, segala bujang-bujangnya, budak-budaknya hilang, semua dia rela atas kehilangan semua itu. Tapi ada satu hal yang tidak pernah rela di dalam kehilangan. Apa, saudara? Ayub rela kehilangan segala-galanya, tapi dia nggak pernah hilang, nggak pernah rela kehilangan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kehadiran Tuhan dalam hidup Ayub itu merupakan potensi yang penting. Ketika kita mengalami kehilangan segalanya, sepanjang hadiran Tuhan ada di dalam saudara bersama Tuhan, Tuhan bisa pulihkan semua itu kembali. Amin. Dan itu yang dialami oleh Ayub.
Waktu kambing dombanya semua hilang, Ayub tidak minta diganti. Pada waktu anak-anaknya mati 10 orang, Tuhan tidak meminta keturunan yang baru. Pada waktu sekujur tubuhnya dia harus menggaruk-garuk dengan beling, dia tidak minta berdoa untuk disembuhkan. Tetapi apa yang tidak Ayub minta, Tuhan tahu. Dipulihkan. Karena Tuhan tahu Ayub ini tipe orang yang tidak memiliki kekhawatiran. Karena dia tahu ada Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan. Kita harus belajar teladan seperti Ayub. Sekalipun apapun yang terjadi, jangan membuat kita menjadi pesimis. Kita harus tetap tegar di dalam setiap apapun yang terjadi. Karena Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup. Ketika aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Itu keyakinan yang membuat sang Ayub tidak goyah menghadapi apapun. Kita harus belajar teladan seperti Ayub. Kita harus belajar teladan seperti Elia, sehingga kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang kuat, yang melewati setiap problema dan masalah apapun yang terjadi. Kalau saudara lihat di dalam Yosua 12 ayat 24, judulnya daftar raja yang dikalahkan oleh Yosua. Di dalam Yosua 12 ayat 24 dikatakan Raja Negeri Tirsa 1. Jadi jumlah raja yang dikalahkan oleh Yosua 31 macam raja. Satu masalah itu mewakili satu raja. Satu raja itu sama dengan satu kepelikan masalah, satu kekusutan masalah, satu bobot masalah, satu warna masalah. 31 macam raja yang dikalahkan oleh Yosua menunjukkan 31 kekusutan masalah, warna masalah, problema masalah yang dihadapi oleh Yosua. Kalau Yosua bisa mengalahkan 31 macam raja, 31 persoalan yang ngejelimet, yang ribet, Tuhan juga mau saudara bisa mengalahkan masalah itu lebih dari satu. Amin. Termasuk kekhawatiran itu. Kekhawatiran harus dikalahkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Harus dikalahkan saudara. Kita harus belajar juga rekam jejak seperti Yosua. Dia mengalahkan 31 macam raja, 31 macam kesukaran. Dan Tuhan munculkan dia menjadi lebih daripada pemenang. Dan itu terjadi dan merupakan satu fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi. Lalu kita melihat lagi ayat selanjutnya, ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak memakai seindah salah satu dari bunga itu. Hebatnya lagi Tuhan memberikan pembanding gini. Ketika bicara kebutuhan makanan, Tuhan kasih contoh pembanding memakai burung gagak. Tapi ketika bicara tentang kebutuhan tentang pakaian, Tuhan memakai pembanding tentang bunga bakung. Saya mau jujur katakan, kalau hari ini kita dibandingin dengan bunga bakung, kita masih lebih beruntung, betul? Ketika kita panas kita bisa berteduh, betul? Tapi bunga bakung ketika dia terjemur, apa dia bisa berteduh? Tidak, saudara. Kalau mau jujur, yang lebih membutuhkan pakaian itu bunga bakung, betul? Karena dia terjemur, tidak bisa berteduh. Kita bisa berteduh. Maka dari itu Salomo dalam segala kemegahannya, sekalipun dia punya harta untuk membuat pakaian dari bunga bakung, dia tidak mau lakukan itu. Untuk menunjukkan satu bentuk low profile, raja yang proper, yang luar biasa. Itulah Salomo. Jadi kalau bunga bakung yang hari ini ada di dandani Tuhan dan besok dibuang, apalagi Tuhan mendandani kita, amin. Kalau Tuhan mendandani kita itu nggak tanggung-tanggung. Dia tidak memoles mendandani saudara bukan sebatas luarnya, tetapi sampai kepada bagian dalam saudara.
Kalau saudara lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 4 dikatakan demikian. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Kalau Tuhan mendandani kita, Dia bukan sebatas mendandani bagian luar, tapi sampai ke dalam bagian hati kita. Amin. Sehingga ada kemuliaan Kristus di dalam engkau. Ada kemuliaan Kristus, ada wibawa Kristus, ada pancaran Kristus, ada wibawa Kristus, ada urapan Kristus terpancar di dalam wajah saudara dan saya. Itu kalau Tuhan mau mendandani. Luar biasa firman Tuhan. Jadi poin yang pertama, kekhawatiran bukan berasal dari Tuhan Yesus. Yang kedua, kekhawatiran memperpendek jalan hidup. Memperpendek jalan hidup. Yang ketiga, ayat selanjutnya saya akan baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Lihat saudara, perhatikan ayat 31. Waktu saya baca tengah malam jam 3, Roh Kudus mengajari saya begini. Perhatikan Denny di ayat 31 ini. Kekhawatiran itu kalau tidak dibereskan seperti kanker ganas. Perhatikan ayat 31. Ada satu bentuk perubahan dari kata kamu menjadi kami. Coba perhatiin. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Berarti satu pribadi khawatir menjelma menjadi kami. Coba lihat. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan. Dari kamu menjadi kami. Kekhawatiran satu orang istri kalau nggak dibereskan akan menularkan kekhawatiran kepada suami. Kekhawatiran suami dan istri kalau nggak dibereskan akan menularkan kepada kekhawatiran kepada anak-anak. Kekhawatiran satu kota kalau tidak dibereskan akan memberikan dampak kekhawatiran kepada satu bangsa, saudara. Dan pada akhirnya akan menenggelamkan sendi-sendi kehidupan orang percaya. Maka dari itu dikatakan kekhawatiran ini seperti kanker ganas yang harus dibereskan sampai tuntas. Nggak bisa dimanja-manja lagi, nggak bisa pelan-pelan lagi, tapi harus dituntaskan untuk membuktikan sebuah eksistensi bahwa kita adalah tipe orang-orang percaya yang berkemenangan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Jadi kekhawatiran ini seperti kanker ganas, Bapak Ibu. Lalu kunci yang ketiga ada di ayat selanjutnya, lihat. Ayat ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kunci yang ketiga. Kekhawatiran yang menyangkut makan, minum, pakaian adalah ciri bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi saudara dan saya orang-orang yang mengenal Allah. Amin. Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria di Yohanes 4, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sesembahan saudara dengan sesembahan saya adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Tapi orang-orang lain belum tentu penyembahannya mereka kenal. Amin. Jadi kunci yang ketiga, kekhawatiran yang menyangkut makan, minum, pakaian adalah ciri bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau saya mau jujur Bapak Ibu, ketika saudara melihat bagaimana pemeliharaan Bapa terhadap bangsa Israel yang keluar dari Mesir, kalau dikonversi dengan ilmu ekonomi, saudara akan menjadi takjub. Contoh, katakan orang Israel yang keluar dari Mesir jumlahnya 2 juta orang.
Kalau satu hari mereka makan 3 kali, katakan 30.000. Berarti 2 juta kali 30.000 dikali 365 hari setahun. Lamanya berjalan berapa tahun? 40. Dikali 40 lagi. Berarti berjumlah 876 triliun. Ini baru perkara makan Bapak Ibu. Belum perkara minum. Kalau minum saya katakan satu hari 3 kali, katakan 6.000, 2.000, 2.000. Berarti 2 juta kali 6.000 kali 365 hari kali 40, jumlahnya 175,2 triliun. Ini baru perkara makan atau minum. Alkitab mengatakan mereka berjalan, kaki mereka tidak bengkak. Kalau dipanggil tukang urut patahlah tangannya Bapak Ibu ngurut sebanyak 2 juta orang. Alkitab mengatakan pakaian mereka selama berjalan 40 tahun tidak pernah rusak. Kalau dibelikan pakaian 1 tahun, katakan 100.000, hitung saja 2 juta kali 100.000. Alkitab mengatakan pada waktu mereka berjalan pada malam hari, ditopang oleh tiang api. Ini bicara PLN, penerangan. Pada waktu dia berjalan pagi hari, dia dikawal oleh payung perteduhan. Kalau beli payung di pasar pagi mau berapa banyak? 2 juta banyak. Banyak dari mereka yang mati dipatok ular. Untuk kesembuhan perlu vaksin. Vaksin itu mahal Bapak Ibu. Berapa banyak yang harus dikeluarkan begitu rupa. Belum kasus sanitasi, masalah kesehatan, WC umum, MCK dan sebagainya. Kalaupun ada satu konglomerat yang bisa menutup semua pemeliharaan apa yang Bapak pernah konversikan dengan ilmu ekonomi, paling-paling konglomerat itu bisa menutup 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan sesudah itu bangkrut. Tapi Bapak kita adalah Bapak yang hebat. Saya waktu melihat itu luar biasa. Bapak yang kita sembah bukan sebatas Bapak yang mencipta. Dia juga Bapa yang memelihara. Dia juga Bapa yang memimpin hidup kita sampai pada masuk dalam kekekalan. Itulah Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus. Luar biasa firman Tuhan yang dinyatakan oleh dalam perikop ini. Jadi kunci yang ketiga, kekhawatiran yang menyangkut makan, minum, pakaian adalah ciri bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang mengenal Allah dengan luar biasa. Tidak sama seperti orang-orang dunia yang memiliki pengenalan Allahnya menjadi bias. Tetapi kita memiliki pengenalan kepada Tuhan kita menjadi semakin mantap. Karena dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberikan keajaiban demi keajaiban. Apa yang kau rasakan dia juga rasakan. Kalau engkau sedih, Tuhan juga sedang merasa sedih. Dia menjadi partner yang selalu berdiri di pantai kehidupan kita dengan setia. Sampai pada akhirnya kita masuk ke rumah Bapa yang kekal bersama dia. Itulah Bapa yang kita sembah. Lalu ayat selanjutnya dikatakan saudara, di dalam ayat ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mau ketika kita memulai aktivitas di pagi hari, utamakan perkara rohani dulu, amin. Waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang, saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan? Kasih makan firman dulu, apa makan dulu? Halo? Firman dulu. Dikasih yang rohani dulu, baru dikasih yang jasmani. Jangan terbalik saudara. Jangan terbalik. Dikasih yang rohani dulu, dikasih firman. Bahkan kalau saudara lihat pada waktu Yesus memberi mujizat 4.000 roti, 4.000 ada di dalam Matius 15 ayat 32. Waktu itu mereka sudah 3 hari belum makan, betul? Yesus katakan, aku gak mau mereka pulang mati di jalan. Lihat,
Orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu, mereka begitu haus luar biasa untuk mendengar firman. Kebanyakan dari mereka bukan murid, betul? Hanya sebatas simpatisan. Hanya orang yang sebatas ikut-ikutan. Kalau mereka yang ikut Tuhan sebatas 3 hari, yang notabene hanya sebatas simpatisan dipelihara dengan kekuatan tangan yang perkasa oleh Yesus. Apalagi Bapak Ibu yang hari ini di sini udah bulukan. Halo. Yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan dipelihara lebih hebat lagi. Amin. Saya melayani di Pasar Baru sudah 22 tahun. Apa yang saya lakukan di sana semata-mata kemurnian dan ketulusan serta keikhlasan. Apa yang saya dapatkan di sana bukan sesuatu yang saya dapatkan secara materi, tapi pengalaman-pengalaman bersama Tuhan yang saya dapatkan. Saya nggak pernah minta dibayar di sana, saudara. Tapi semua saya lakukan dengan ikhlas. Tapi percayalah, segala apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak ada kata yang sia-sia. Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah, Dia bukanlah Tuhan yang berhutang. Amin. Dia sanggup membuat mujizat demi mujizat sampai kita menyaksikan tercengang. Karena Dia adalah Tuhan yang gak pernah berhutang. Saya kadang-kadang suka merasakan seperti ini. Penderitaan hebat yang saya alami turun di saya. Tapi kemuliaan demi kemuliaan, berkat demi kemuliaan, berkat turunnya di istri saya. Itu luar biasa. Tapi saya hanya berpikir, tidak mengapa. Biar saya tahan banting terhadap penderitaan, walaupun istri saya menuai berkat-berkatnya. Ketika Tuhan memberkati istri saya, sama saja Tuhan memberkati saya. Pada waktu saya masih single, pribadi saya satu. Pada waktu saya menikah, pribadi saya menjadi dua. Pada waktu saya punya anak 2, maka pribadi saya menjadi 4. Ketika Tuhan memberkati istri saya, ketika Tuhan memberkati anak saya, sama juga Tuhan memberkati saya. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Dan saya saksikan itu begitu luar biasa. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia bukan Tuhan yang mati, tapi Dia adalah Tuhan yang hidup. Saya dipanggil menjadi hamba Tuhan gara-gara mobil hilang, Bapak Ibu. Kalau mobil kata anak itu nggak hilang, saya nggak pernah jadi hamba Tuhan. Sampai 9 bulan saya nggak pernah datang ke gereja. Saya katakan, Tuhan, kenapa aku rajin kok mobil jadi hilang? Dulu aku tidak tahu, tapi sekarang aku tahu. Di balik hilangnya mobil itu, Tuhan barter rohani dengan harta firman Tuhan ini. Setelah kejadian itu, setiap jam 3 Tuhan membangunkan saya. Dia kasih tahu seperti apa yang saya sampaikan hari ini. Kalau kamu khotbah ini kuncinya dulu. Disuruh buka Yohanes 5, ini kuncinya dulu. Disuruh buka Yohanes 2, ini kuncinya dulu. Dijabarkan sedemikian rupa. Dari saya tidak tahu firman sampai akhirnya saya mengalami melek rohani. Karena itu kebaikan Tuhan yang terjadi atas hidup saya. Tanggal 20 Maret 98 mobil itu hilang. Karena Tuhan tahu jalan hidupku dari awal sampai akhir. Kita tahu tahun 98 bulan Mei adalah kerusuhan. Kalau saja 20 Maret 98 mobil itu gak hilang, saya pakai mobil itu pada waktu zaman kerusuhan, dibakar orang dan saya mati. Karena Tuhan lebih tahu jalan hidup saya. Dia biarkan mobil itu hilang, nyawa saya terpelihara. Amin. Itulah ajaibnya Tuhan. Jadi segala kekhawatiran apapun jangan pernah takut, Bapak Ibu. Tanggal 20 November tahun 2000, saya pernah membawa truk dengan saksi orang gudang dan orang bengkel.
untuk mengambil roller mesin di Cianjur. Di tikungan tapal kuda Cianjur, truknya nyemplung Bapak Ibu ke jurang. Saya cuma berkata, Tuhan tolong. Tiba-tiba ada taman besar diambil itu, truk ditarik lagi ke atas. Saya seperti orang bermimpi. Mobil ini sudah masuk ke jurang, tiba-tiba balik kembali. Di situ saya baru sadar, Tuhan memakai saya untuk menjadi alat. Saya mau katakan, kalau kita belum ditentukan mati, nggak pernah bisa mati. Berkali-kali saya hampir mati, tapi nggak pernah bisa mati, Bapak Ibu. Belum waktunya, karena Tuhan punya rancang bangun yang sempurna untuk menjadikan saya hamba-Nya. Lalu kunci yang keempat, yang terakhir, dikatakan demikian. Kunci terakhir di dalam ayat terakhir. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kunci yang keempat, kekhawatiran hari esok, biarlah untuk hari esok. Jangan dipikirkan sekarang. Ada satu pepatah yang mengatakan, hari ini tentu milik kita, tapi besok belum tentu milik kita, betul? Bisa saja malam ini kita dipanggil, betul? Jadi nggak selalu itu menjadi milik kita. Tapi lewat perenungan firman Tuhan hari ini, ada 4 kunci bicara tentang kekhawatiran. Yang pertama, kekhawatiran bukan berasal dari Tuhan Yesus. Yang kedua, kekhawatiran memperpendek jalan hidup. Yang ketiga, kekhawatiran menyangkut makan, minum, pakai, ciri bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang keempat, kekhawatiran hari esok, biarlah untuk hari esok. Jangan dibahas hari ini. Karena kesusahan hari esok memiliki seni kesusahannya tersendiri. Itulah yang Tuhan mau. Jadi biarlah melalui satu perenungan ini, kita diberikan kekuatan, kita diberikan peneguhan, kita diberikan penghiburan. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan penghiburan yang berlimpah-limpah bagi saudara dan saya. Karena kita adalah orang-orang yang berharga di matanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tanamkan kehidupan kami, Tuhan, supaya kami belajar dari teladan Elia. Seakan-akan Elia urat kekhawatirannya sudah putus, karena dia tahu kepada siapa ia percaya. Dia pegang janji firman Tuhan. Ia tidak pernah sedikit pun bimbang terhadap janji Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sejatinya adalah benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan, firman Tuhan untuk setiap umat-Mu malam ini. Biarlah apa yang mereka hadapi, problema lepas problema, biarlah Kau munculkan mereka menjadi lebih daripada pemenang. Karena Engkau mencetak rekod kami, bukan menjadi orang-orang yang kalah, tetapi menjadikan kami lebih daripada pemenang. Karena kemenangan sudah Kau buktikan di atas kayu salib, Tuhan. Kalau Engkau sudah menang, kami pun akan menang. Itu janji Tuhan yang kami pegang untuk hari ini. Berkati tempat ini, Tuhan. Kami berdoa biar untuk jemaat-Mu di tempat ini, biarlah lembaga sekolah akhir zaman boleh menjadi bagian pantai kehidupan mereka. Mereka akan mengangkat tandan anggur yang ranum, yang lebat, yang manis, sebagai bagian dari kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada umat-Mu di tempat ini. Dan mereka menerimanya sempurna malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berkatakan, biarlah sungai Elim akhir zaman, 12 mata air berkat yang membual-bual, akan mengurapi dan membasahi setiap umat-Mu di tempat ini. Bukan sebatas mata, kaki, lutut, atau pinggang, tapi sampai mereka berenang di dalam sungai berkat Tuhan, untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi dan tercurah malam ini.
dan kami menerimanya sempurna dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, jadikan langkah kami seperti Rut pulang ke Bethlehem Yehuda, seperti Naomi pulang ke Bethlehem Yehuda. Mereka disambut dengan panen penuai jela yang tidak pernah habis. Mereka disambut oleh sorak kemenangan yang begitu menggelegar, sehingga langkah mereka bukan mengejar berkat, tapi berkat akan mengejar mereka. Dan kami menerimanya malam ini untuk jemaat di tempat ini sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah air mata kami tertumpah di tempat ini untuk mengundang belas kasihan-Mu terjadi di tempat ini, untuk mengundang belas kasihan-Mu terjadi memberkati umat-Mu di tempat ini. Biarlah kami bayar dengan air mata kami di dalam setiap pelayanan kami, sampai kemuliaan demi kemuliaan Tuhan turun menaungi di tempat ini. Terima kasih Bapa, bahwa sesungguhnya aku hanya sebatas hamba yang tidak berguna. Biar aku semakin kecil dan tidak berarti, tapi Tuhan Yesus semakin besar, hebat dan luar biasa. Segala kejayaan, kenaman, kehebatan, keluar biasaan, semua Engkau yang punya. Kami kembalikan semua itu bagi hormat bagi nama Tuhan Yesus saja di tempat yang mati. Berkati juga Ibu Gembala dan Pak Gembala di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati keturunan mereka. Biarlah Engkau jadikan keturunan mereka seperti bagian dari generasi Onadabi mereka, yang Kau layakkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan sepanjang masa, menjadi bagian dari generasi Barsila yang Kau berikan umur panjang 80 tahun bahkan lebih. Bahkan Kau jadikan seluruh keturunan mereka menjadi bagian dari generasi Daud yang bertunas, yang Kau rangkai dengan 1000 generasi dengan tidak terbatas. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang terputus, tidak ada yang mandul di tengah jalan, tetapi Engkau rangkai dengan kasih abadi-Mu Tuhan, untuk menggapai setiap berkat Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Tuhan Yesus melimpah, sehingga seluruh keturunannya menjadi berkat terang dan garam, menjadi orang-orang yang berhasil dan diberkati Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya dan berkati kita katakan amin. Tuhan memberkati. Baik. Yes, 1, 2, 3. Baik, atas nama Gereja Pantekosta GPPS Kemayoran dan juga atas nama Ibu Gembala, Ibu Pendeta Yemima Ito, dan juga Bapak Gembala Pendeta Daniel yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Daniel yang sudah mulai kita, Pak Denny yang sudah mulai kita dengan firman. Ya. Malam hari ini kita jujur ya, kita dapat 3 hal, 3 poin ya. Burger King ya. KFC kan sangat Burger King tadi ya. GrabFood gagap ya. Sama hidup khawatir memperpendek kehidupan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu Saudara malam pulang nanti ya, jangan khawatir nanti ada tante Potifar atau tante Betseba melirik suami Bapak Ibu Saudara ya. Jangan khawatir ya. Harus kuat imannya ya. Jangan khawatir. Baik, itu aja. Kita akan memberikan persembahan yang kedua ya. Langsung aja Pak Regan. Tidak usah doa lagi. Kita angkat pujian Aku Diberkati. Aku diberkati.
diberkati malam hari ini. Luar biasa. Saya tidak uraikan lagi, tidak komentar lagi firman Tuhan. Karena juga sudah disampaikan oleh WL kita, ya. Ada berapa hal? 4 kunci. Tidak usah saya sebutkan ya, sudah hafal. Terima kasih Pak buat firman-Nya. Kalau saat malam hari ini boleh menjadi saluran berkat untuk jemaat GPPS yang ada di Kemayoran. Puji Tuhan, ya. Terima kasih juga buat WL singer musik kolektan yang multi. Tuhan memberkati setiap pelayanan kita, ya. Puji Tuhan, saudara. Pengumuman untuk hari Minggu depan, ya, sekalian ucapan syukur, ya, ada ucapan syukur. Jadi ada ibadah ucapan syukur. Nah, yang akan dilayani oleh majelis pusat. Jadi nanti dari majelis pusat, pimpinan pusat GPPS yang akan melayani yaitu Bapak MP Majelis Pusat. Oleh sebab itu, saudara, saya himbau semua hadir, ya, semua hadir, dan setelah ibadah ucapan syukur, ya, kita akan bersama-sama perjamuan kasih bersama, ya. Kalau saudara merasa diberkati, membawa sesuatu, ya, kita akan sama-sama nikmati bersama-sama. Kalau enggak, yang penting hadir, ya, penting hadir. Kalau punya baju nuansa merah, seperti merah marung yang dipakai ya boleh, merah ngejreng boleh, pink boleh, pokoknya nuansa merah, ya, nuansa merah. Karena kebetulan juga, saudara, kalau Tuhan masih kasih panjang umur buat saya, hari Minggu itulah hari jadi saya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan masih kasih, kan masih 1 minggu ya badannya, ya. Tapi puji Tuhan, malam hari ini dibekali dan lewat doanya. Terima kasih Pak buat doanya. Tadi disebutkan juga bisa 80 ke atas. Haleluya. Tapi dengan bukan sesuai firman Tuhan, ya, 80 sudah menderita, ya. Tetap kuat, tetap semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, kebetulan juga 47 tahun saya pelayanan, tepat nanti hari Minggu, ya. Luar biasa. Jatuh bangunnya dalam pelayanan, penderitaan dalam pelayanan, salib dalam pelayanan, luar biasa, sudah, ya. 3 kali saya sudah mati, sudah. Kecil kesaksian daripada orang tua, 3 bulan saya mati 3 jam, mati suri, ya. Tapi Tuhan kasih panjang umur, ya. Saya tenggelam waktu pelayanan di pulau. Enggak, sebelum pelayanan di pulau, saudara, saya umur 8 tahun, saya tenggelam di Sungai Solo. Pas Sungai Solo banjir, saudara, mustahil saya bisa terselamatkan. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan masih mau pakai saya, ya. Saat itu mustahil juga, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya boleh percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan pilih saya. Karena apa? Ayah saya kan seorang dukun beken di kampung, ibu saya seorang madrasah. Tidak mungkin. Apatah lagi waktu saya menyerahkan diri percaya kepada Tuhan, saya harus diusir dari keluarga, ya. Saya bersaudara 12, tapi puji Tuhan, semua ada rencana dan maksud Tuhan. 12 saudara, hanya tinggal 1 atau 2, ya. Saudara yang belum percaya kepada Tuhan sampai saat ini. Jadi Tuhan panggil semua. Ada yang jadi majelis gereja, bahkan adik saya paling bungsu baru saja selesai, ya, ambil STT di Batam dan sekarang pelayanan di Batam, jadi wakil gembala di Batam, ya. Luar biasa, saudara.
Ya, Tuhan itu luar biasa ya Pak Denny ya. Kalau kita perhatikan juga kesaksian daripada Pak Denny. Oleh sebab itu ayo kita melayani Tuhan ya, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan segenap hati kita. Kalau saya mau saksikan saudara, selama 47 tahun dalam pelayanan saya, sampai saat ini sudah sesuai firman Tuhan Lukas 9:23, jika engkau hendak mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib setiap hari ya. Pikul salib, sangkal diri, pikul salib setiap hari sudah. Itu saya alami sampai detik ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu memberi kekuatan dan kemampuan, karena Tuhan beri kuasa kepada saya dan suami ya. Puji nama Tuhan. Yang rekan-rekan yang bantu dalam pelayanan di tempat ini juga, ayo biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Jangan sampai kerajinanmu kendor, biarlah tetap rohmu menyala-nyala. Roma 12 ayat 11, sebagaimana kesaksian Pak Denny juga ya. Biar kerajinan kita tidak kendor, roh kita tetap menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Secara fisik saudara, seperti kami ini ya, apalagi kami suami istri, semua serba berkurang. Pendengaran kurang, penglihatan kurang, dan sementara saya akan operasi katarak saudara. Ini sudah yang sebelah kiri sama sekali sudah kabur, saya tidak bisa lihat saudara. Kalau saya tutup mata kiri saya, mata kanan sama sekali tidak bisa. Dan kami sudah cek dokter, kalau tidak salah, kalau Tuhan kehendaki 31 nanti Juli saya harus operasi katarak ya. Tapi tidak jadi masalah saudara. Kekuatan juga sudah mulai kendor saudara. Kalau duduk, berdiri harus, maka dari itu kalau saudara lihat kita kok lambat, saudara harus maklumi saudara. Memang secara jasmani segala sesuatu sudah merosot, tetapi semangat juang saya saudara, juang 45. Luar biasa, Tuhan memberkati. Ayo kita maju terus. Selagi Tuhan kasih kepercayaan kita hidup. Oleh sebab itu ingat firman Tuhan tadi ya, memperpendek hidup kita juga loh saudara. Jangan sekadar kita khawatir ya, jangan simpan kekhawatiran, yuk kita buang. Ada amin? Luar biasa. Yuk kita sama-sama berdiri. Kita akan segera akhiri ibadah kita. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Oh, haleluya. Patut kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan.
akhir ibadah malam ini Tuhan, percaya Engkau sungguh ajaib. Bahkan Tuhan, keajaiban-Mu, haleluya, sempurna adanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpinan-Mu, terima kasih. Buat kuasa-Mu, terima kasih buat keajaiban-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh tetap terus menyembah Tuhan, terus mengikatkan diri kami kepada Tuhan yang ajaib tersebut. Terima kasih Bapak, kati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada kesempatan malam ini ya Tuhan. Melayani WL Singer, multimedia, persembahan, bahkan kepada firman Tuhan. Tuhan boleh memberkati untuk mereka semua. Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka, dipakai lebih jauh dengan kuasa daripada Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir. Tuhan Engkau boleh memberkati untuk mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan kami percaya minggu depan mereka dapat datang memuliakan nama Tuhan. Bagi Hanwin bersama dengan pupunya, bagi Ibu Tina dan yang lain, Tuhan juga boleh berkati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini hadir dalam ibadah ini. Tuhan juga boleh memberkati hidup mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, terutama buat iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan, tetap berdiri tegak di tengah-tengah badai ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Memberkati pelayanan kami di tempat ini Tuhan, dan bahkan jiwa-jiwa yang lain. Kami percaya Tuhan akan mengirim jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan Yesus. Seluruh program kami ke depan juga kami serahkan ke dalam tangan daripada Tuhan. Tuhan campur tangan, bahkan Tuhan boleh memberkati bangsa dan negara kami Indonesia juga kami pertaruhkan ke dalam tangan daripada Tuhan. Presiden, wakil, para menteri, pejabat tinggi di pusat sampai daerah, berikan roh takut kepada mereka semua untuk pimpin bangsa kami Indonesia ini dengan baik. Haleluya, ada keamanan dan nama Tuhan bebas dipuji, dimuliakan di dalamnya. Setiap hal-hal yang tidak diperkenan kepada Tuhan, biar Tuhan jauhkan itu semua. Terima kasih. Bila mana sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan, kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan boleh memberkati perjalanan daripada kami yang dekat, jauh, jalan kaki maupun berkendaraan. Perlindungan Tuhan boleh menyertai bagi kami semua. Tiba di keluarga kami dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Mari Bapak Ibu dan saudaraku sekalian di dalam Tuhan, angkatlah hatimu, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam surga. Minta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita jam malam ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Mari berdoa.